sekali UMKM, street food, dan juga pasar tradisional di Jogja itu bukan hanya sekedar identitas belaka, tapi juga menjadi tujuan wisata dan juga menjadi pembangkit ekonomi di Yogyakarta. Event-event besar seperti Pasar Kangen dapat menjadi pembangkit ekonomi warga masyarakat Jogja, terutama di bidang UMKM tradisional dan juga mengenalkan kepada para wisatawan. Event selain Pasar Kangen, ada juga event dari pemerintah daerah Jogja seperti Basar ataupun Pasar Berkala. Salah satu jenis UMKM yang paling banyak ditemui di kota Jogja adalah street food. Street food bisa menggunakan tenda, bisa menggunakan gerobak, bahkan bisa menggunakan booth kecil. Street food adalah usaha yang paling bisa dimulai oleh anak muda zaman sekarang. Untuk street food sendiri biasanya menjual makanan yang harga terjangkau, banyak pilihan menu, serta biasanya memiliki akses yang mudah untuk para pengunjung. Street food sendiri sekarang sudah mencakup era digital seperti menggunakan pembayaran menggunakan QRIS, kemudian bisa dipesan melalui aplikasi online dan juga bisa memasarkan melalui media sosial yang bersifat online juga. Banyak riset pariwisata menunjukkan bahwa wisatawan saat ini ingin sekali berkunjung ke suatu daerah untuk mencicipi kuliner yang ada di daerah tersebut. Maka dari itu dengan ini Budi Mulia II Kuliner School Yogyakarta mengadakan program kecakapan wirausaha platinum tahun 2025. Pada Platinum tahun ini, tema kita masih street food. Kurikulum kita sesuaikan dengan kebutuhan dunia industri kuliner street food saat ini. Kemudian kami juga menyeleksi peserta didiknya yang benar-benar minat di bidang kuliner dan wirausaha supaya mendapatkan calon peserta yang benar-benar siap untuk melakukan rintisan usaha. Motivasi saya ingin mensejahterakan keluarga dan juga menjadi wirausaha yang sukses. Setelah ada program PKW ini, akhirnya aku memutuskan untuk mulai berwirausaha. Dari BMD ini bisa menciptakan istilahnya ataupun menghasilkan ataupun melahirkan wirausaha muda untuk generasi bangsa Indonesia. Peserta didik melakukan pelatihan selama 44 hari di lembaga atau sekitar 350 JPL. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan adalah Project Based Learning atau PJBL. Dalam proses pembelajarannya, peserta didik didampingi oleh instruktur yang expert di bidangnya. Kalau pengen keren, jadilah seorang pengusaha. Kayaknya itu menjadi menarik. Dan pengusaha apa yang mudah? Ya kuliner. Selama masih ada kehidupan, maka masih ada makanan yang dibutuhkan. Seorang pengusaha itu harus punya karakternya. Tidak gampang menyerah, tidak gampang mutungan, gampang ngeson, nggak bisa. Jangan lama-lama jadi karyawan, jadilah pengusaha. Pemasaran itu utamanya orang jualan. Supaya laku itu harus punya strategi. Makanan yang kekinian pun sekarang harus dikenalkan kemana-mana. Dengan adanya gudeg kaleng itu membantu sekali para wisatawan bisa membawa oleh-oleh gudeg dengan aman, dengan masa simpan panjang sampai negara lain tanpa ada risiko di jalan. Karena langkah kecil itu bisa menentukan sukses dan menjadi suatu usaha yang besar. Sebisa mungkin meminimalisir bahan yang terbuang secara cuma-cuma. Itu satu, itu kedua adalah bahwa selalu adakan evaluasi, keuntungan sekecil apapun selalu ada akan evaluasi. Jadi dan harus ditarget keuntungan saya itu berapa sih? Tentang materi kewirausahaan, kita mengajarkan kepada peserta didik kita tentang bagaimana merancang sebuah usaha itu, kemudian bagaimana pengelolaannya, bagaimana mengelola SDM-nya, bagaimana menghitung harga jual, menetapkan segmentasi pasar, dan juga tentang menetapkan strategi pemasaran yang terencana. Faktor utama itu yang pasti dari orang tua. Tahun ini udah dapat 3 cabang.
prioritas pertama itu bisa membantu teman-teman yang di luar sana itu punya penghasilan atau punya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk tetap fokus pada kegiatan PKW, karena kegiatan PKW tersendiri kalau kita itu fokus, kita itu belajar dengan baik, ilmunya itu pasti kita akan dapatkan lebih baik lagi. Jangan sia-siakan masa mudamu, kalau tidak gerak dari sekarang mau kapan lagi. Tujuan utamanya adalah menjamin bahwa produk pangan yang diproduksi dan akan diedarkan ini memenuhi persyaratan keamanan dan mutu. Yang wajib mempunyai PIRT adalah produk pangan yang mempunyai masa kadaluarsa lebih dari 7 hari dan peredarannya dalam bentuk kemasan dan berlabel. PIRT itu hanya mengakomodir pangan dengan risiko rendah. Kalau untuk PIRT itu masih skala usahanya rumah tangga. Dengan punya PIRT ini memberi peluang untuk masuk ke pangsa pasar yang lebih luas. Pemasaran online, bahwa salah satunya juga mempersyaratkan punya PIRT yang sudah sah. Sertifikasi halal itu kan sekarang sudah wajib ya bagi pelaku usaha yang bergerak dalam pembuatan produk untuk makanan, minuman. Syaratnya ada beberapa, yaitu punya KTP, kemudian punya NIB, data produk yang mau diajukan, sertifikat halalnya itu berapa banyak, kemudian rincilah bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk tersebut, juga cara pembuatannya dijelaskan. Banyak sekali, salah satunya konsumen itu kan merasa ada jaminan ya, jaminan produk itu untuk dikonsumsi karena sudah bersertifikat halal. Untuk mengembangkan target market mereka, kita mengajari teman-teman peserta PKW tentang digital marketing. Di antaranya dimulai dengan food fotografi, strategi marketing, dan diampu oleh salah satu owner marketplace di Yogyakarta. Namanya dunia usaha tidak bisa lepas dari yang namanya dunia digital, lewat sosial media ataupun lewat website ya, di marketplace ataupun toko online yang sudah bisa teman-teman ataupun kita pelaku usaha bikin sendiri. Ingin lebih maksimal lagi ya pakai ads, iklan. Dan yang utama, alhamdulillah kita bekerja sama dengan Sibakul Jogja, sebuah platform resmi dari pemerintah Yogyakarta yang memberikan fasilitas lapak dan gratis ongkir bagi peserta didik kita agar rintisan usaha mereka naik kelas. Di mana Sibakul Jogja ini adalah sebuah platform resmi dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedepannya memanfaatkan layanan yang ada di Sibakul Jogja seperti fasilitas gratis ongkir serta layanan-layanan lain yang mendukung tentang UMKM naik kelas. UKM yang terdaftar di Sibakul Jogja, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti pameran baik lokal, nasional, bahkan sampai dengan internasional. Kami akan mengarahkan 3 hal. 1 namanya media sosial, 2 toko online, dan yang ketiga adalah pasar online atau marketplace. Ayo gunakan Sibakul Jogja sebagai salah satu media dan sekaligus sebagai tempat untuk teman-teman bisa terus tumbuh, naik kelas, dan juga terus mengembangkan usahanya. Untuk praktek tahun ini, selain dilakukan peminatan ke street food dan bakery, juga setiap menu yang diajarkan akan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali supaya peserta didik lebih paham. Makanan yang disajikan itu harus makanan yang aman. Aman dalam arti tidak ada bahan yang berbahaya. Semua faktor itu berpengaruh ya, dari segi rasa juga berpengaruh. Itu bisa kita dapatkan dengan bahan-bahan yang berkualitas, kita pergunakan juga bahan-bahan yang berkualitas. Biasanya untuk anak muda sekarang ini, ketika dia mengawali untuk usaha, satu permasalahannya adalah tidak pede dengan produknya apa yang akan dia bikin. Fokuslah dalam satu produk saja. Fokus di sini dan diyakini bahwa ini akan laku. Marketing pertama dalam bisnis adalah ibu dan bapaknya. Jadi sebenarnya anak muda sekarang ini lebih sangat kreatif daripada kita zaman dulu ketika menjadi seorang chef. Modal utama dalam food itu adalah hanya 3. 1 adalah hygiene sanitasi, kedua komunikasi, ketiga produk.
Selain teori dan praktek, kami ingin memberikan inspirasi dan gambaran yang lebih luas tentang industri kuliner. Kunjungan kita yang pertama, kita ke Sinta Catering. Sinta Catering sebuah usaha catering yang berdiri sudah 23 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya, Sinta Catering merupakan sebuah usaha kecil dari lapak yang hanya berjualan tahu dan ayam goreng saja. Berkat ketekunannya, usaha dapat berkembang dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Pada kesempatan ini, Sinta Catering menunjukkan bagaimana proses produksi mereka kepada peserta didik PKW. Sekarang itu tidak hanya butuh keahlian, tetapi attitude dan berinovasi. Ya, jadi kalau kalian itu mau berwirausaha, jangan kalah dengan mereka. Jadi kamu harus tingkatkan skill, tingkatkan inovasi, lebih baik dari yang lain-lainnya. Pada kunjungan kedua, teman-teman PKW kita ajak ke sebuah pusat oleh-oleh terbesar di Yogyakarta, Ibarbo Park. Di sana mereka belajar membuat bakpia dan juga menjajaki kerjasama memasukkan produk mereka. Ibarbo itu awalnya pusat oleh-oleh terbesar di Yogyakarta. Jadi kembangkan ke objek wisata, kita mulai dengan karnival aviari terbesar juga. Kita juga bekerjasama dengan UMKM se-Sleman yang mau kerjasama menawarkan produk, mau itu kuliner, mau itu snack. Bawa contohnya, proposalnya, terus nanti kita bisa kerjasama. Jangan malu untuk memulai. Selain kunjungan industri, peserta didik kita beri kesempatan untuk observasi langsung di street food yang ada di Yogyakarta. Kenapa kok kakaknya lebih milih untuk jualan dimsum daripada jajanan street food yang lain? Karena saat ini dimsum itu merupakan makanan yang sangat banyak peminatnya ya Kak. Untuk omsetnya per bulan dari usaha kakak ini berapa sih? Ya bisa, alhamdulillah sebulan bisa 15-an ke atas. Untuk modal awalnya usaha kakak ini? Nggak ada modal yang besar Kak. Gerobak nyewa, cuman beli peralatan 300 sampai 500 ribu. Kenapa street food Bu? Kenapa nggak milih yang jajanan lain? Ya karena kan macamnya banyak sekali. Yang makanan ala Korea ya, itu ada yang kekinian, lebih ke kayak yang jadul-jadul gitu. Selanjutnya, teman-teman PKW melakukan Project Based Learning atau PJBL berupa praktek usaha mandiri. Kemudian kegiatan ini diakhiri dengan evaluasi dan refleksi bersama dengan instruktur. Relatif ya, murah, bisa Pada kegiatan gelar karya, kami mengundang orang tua atau wali peserta. Kami berharap orang tua atau wali peserta juga terlibat aktif dalam mendampingi rintisan usaha mereka. Terima kasih, alhamdulillah dapat banyak bantuannya, semoga bisa untuk jualan ke depannya. Terima kasih kepada Budi Mulia dan Kemendikbud Diknas yang telah memfasilitasi sehingga mendapatkan barang-barang yang sangat membantu saya untuk merintis usaha ini. Semoga program PKW Platinum selanjutnya terus sukses. Perkenalkan, saya Nanda, peserta PKW tahun 2025. Saya memilih peminatan bakery. Omset saya seminggu terakhir mencapai 2,5 juta rupiah. Alhamdulillah, dari saya mengikuti program PKW di Budi Mulia 2, saya mendapatkan tambahan alat berupa oven, ada mixer, ada meja, banner, dan juga tenda. Terima kasih kepada mereka yang sudah menunjukkan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, ilmu, dan juga dukungan yang tepat, mimpi bisa menjadi kenyataan. Terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk bantuannya. Mari kita wujudkan generasi emas Indonesia 2045.